Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Ibu Yekti. Hari ini kami dari kelompok G ingin mempresentasikan terkait final project kami, yaitu analisis deret waktu dan peramalan kurs eh, yen Jepang dengan rupiah Indonesia menggunakan model ARIMA, yaitu periode Mei 2024 sampai dengan Juni 2026. Untuk isi dari kontennya sendiri sebagai berikut, dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah, data metodologi, identifikasi model ARIMA, pendugaan parameter dan diagnostik, peramalan dan akurasi, serta kesimpulan sasaran. Untuk latar belakangnya sendiri, kita berdasarkan nilai rupiah dan antara Jepang dengan rupiah Indonesia, di sini banyak terpengaruh oleh beberapa faktor, diantaranya seperti gejolak geopolitik, volatilitas nilai tukar, dan juga sebenarnya di sini kita melihat kalau misalnya terdapat hubungan strategis antara Republik Indonesia dengan Jepang. Mengapa yang digunakannya adalah ARIMA atau metode black box Jenkins? Model ARIMA atau box Jenkins itu mampu menangkap struktur autokorelasi dan dependensi temporal pada data non stasioner seperti kurs, contohnya pada IDR JPY to IDR. Metode untuk rumusan masalahnya dan juga tujuan sebagai berikut, yaitu untuk bagaimana karakteristik dan pola deret waktu kurs JPY atau IDR periode Mei 2024 ke Juni 2026 di tengah ketidakpastian geopolitik. Terus ke model ARIMA, PDQ, mana yang paling sesuai untuk data JPY atau IDR berdasarkan metodologi Box-Jenkins. Yang ketiga, seberapa akurat model yang terpilih dalam peramalan kurs JPY atau IDR menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE. Tujuan analisisnya sendiri yaitu diantara lain mendeskripsikan pola tren dan volatilitas kurs JPY atau IDR dalam konteks ketidakstabilan global akibat konflik geopolitik. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tren autokorelasi dan stasionaritas data serta menentukan model deret waktu terbaik untuk mempresentasikan dinamika kurs. Yang selanjutnya adalah proyeksi nilai tukar ke depannya, menghasilkan proyeksi kurs JPY to IDR sebagai informasi kuantitatif bagi pelaku usaha, investor, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik yang tengah terjadi saat ini. Yang selanjutnya adalah evaluasi metodologi Book Jenkins, yaitu untuk menilai kemampuan pendekatan Book Jenkins dalam menangkap kompleksitas pergerakan kos akibat faktor eksternal serta memberikan kontribusi metodologi bagi analis mata uang Asia. Statistik deskriptifnya sebagai berikut, yaitu dengan 544 observasi dengan mean kursnya ada di 107,92, minimum kursnya ada di 100,4, maksimum kursnya ada di 119,23, serta dengan standar deviasi 3,76. Berikut adalah daftar dari statistik deskriptif yang merupakan output dari program R. Di sini pertama kita akan melakukan penanganan data atau data cleaning terlebih dahulu. Di sini format angka dan tanggalnya kita sudah melakukan pengecekan, koma desimalnya, titik, simbol persentasenya dihapus, kolom tanggal dikonversi ke tipe data DMY, dan data diurutkan ascending. Nah, untuk missing value-nya di sini berdasarkan pengecekan tidak terdapat missing value pada data kami. Selanjutnya saat penilaian duplikasi data, tidak terdapat duplikasi data pada data yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah deteksi outlier-nya. Sebenarnya di sini ditemukan 4 outlier berdasarkan metode IQR, tapi dipertahankan karena mencerminkan kondisi pasar nyata atau lonjakan dari geopolitik itu sendiri. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi modal, yaitu yang pertama-tama akan dilakukan uji stasionaritas. Nah, kenapa sih uji stasionaritas ini perlu dilakukan? Karena model ARIMA sendiri mensyaratkan data bersifat stasioner. Dan data stasioner ini memiliki rata-rata dan varians yang relatif konstan sepanjang waktu. Nah, jika data tidak stasioner, model ARIMA dapat menghasilkan estimasi yang kurang akurat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemeriksaan stasionaritas sebelum membentuk model ARIMA. Nah, di sini sudah ada beberapa plot, yang itu yang pertama ada plot time series, di mana terlihat adanya fluktuasi dan perubahan level dari waktu ke waktu. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya tren sehingga data diduga belum stasioner. Lalu yang kedua ada plot ACF. Nah, di sini terlihat juga nilai autokorelasi menurun secara lambat atau slow decay. Nah, ini menunjukkan ketidakstasioneran pada data. Lalu yang ketiga ada plot PACF, yaitu terdapat spike signifikan pada leg awal. Nah, ini mengindikasikan adanya komponen autoregresif atau AR.
Kalau tadi dengan plot kita menduga stasioner, di sini kita akan melakukan uji ADF di mana kita akan melihat apakah data sudah stasioner atau belum. Nah, di sini bisa dilihat hasil uji ADF ada p-value-nya 0,3706 di mana itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga H0-nya gagal ditolak yang artinya data masih belum stasioner. Nah, karena tadi datanya belum stasioner, maka di sini kita akan melakukan differencing. Nah, setelah dilakukan differencing, didapat lagi plotnya, yaitu pertama ada plot time series, di mana pola tren pada data asli sudah hilang, dan data berfluktuasi di sekitar rata-rata yang relatif konstan. Lalu yang kedua ada plot ACF, di mana autokorelasi menurun lebih cepat dibanding data asli. Nah, sebagian besar lag berada dalam batas kepercayaan. Lalu yang terakhir ada plot PACF, di mana terdapat spike signifikan pada lag awal. Ini mengindikasikan ada kemungkinan komponen AR1, AR2, atau AMA1. Nah, setelah dilakukan differencing, ini akan dilakukan uji ADF lagi untuk melihat apakah data sudah benar-benar stasioner. Di sini kita bisa lihat hasilnya, yaitu p-value-nya 0,01 yang artinya H0-nya ditolak, yang artinya data sudah stasioner. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi ODP dan Q. Bisa dilihat pada plot ACF, di mana spike signifikan terlihat pada lag awal atas 1, maka kandidat Q sama dengan 1. Lalu yang kedua ada plot PACF, di mana spike signifikan muncul pada lag 1 dan lag 2, maka kandidat P sama dengan 1 dan 2. Sehingga didapat kandidat model ARIMA yang tertera pada PPT. Nah, selanjutnya akan dilakukan penentuan model terbaik dari 4 kandidat sebelumnya. Di mana di sini akan digunakan AICA Information Criterion atau AICA dan Bayesian Information Criterion atau BIC. Di mana untuk keputusannya semakin kecil AIC dan semakin kecil nilai BIC, maka semakin baik. Bisa dilihat pada model 1, yaitu ARIMA 110 memiliki AIC dan BIC yang paling kecil, maka akan dipilih model terbaik yaitu ARIMA 110. Oke, baik. Jadi sekarang kita lanjut ke pembahasan bab 4, yaitu pendugaan parameter. Yang subbab pertama itu adalah pendugaan parameter model yang terpilih. Nah, bersandar pada tahap identifikasi model pada bab 3 sebelumnya, model ARIMA 110 dipilih sebagai model terbaik. Nah, hasil taksiran parameter ini dihidangkan pada tabel berikut. Nah, dari tabel di samping, kita peroleh taksiran parameter AR1 itu sebesar minus 0,123211 dengan nilai galat baku sebesar 0,042579. Mengingat nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka parameter terbukti signifikan secara statistik. Oke, kita ke subbab 4.2, yaitu persamaan matematika model. Nah, model ARIMA 110 tadi itu dalam lambang backshape operator dirumuskan sebagai berikut. Nah, dengan memasukkan nilai estimasi parameter AR1 yakni minus 0,123211, persamaan matematis untuk peramalan kurs JPY-IDR menjadi seperti ini. Dengan YT ialah nilai tukar JPY-IDR pada periode ke T, B backshift operator dengan BYT sama dengan YT kurang 1, dan ET ialah nilai galat atau sisaan pada periode ke T. Oke, kita ke subbab 4.3, yaitu uji signifikansi parameter. Nah, pengujian signifikansi parameter bertujuan untuk menjamin apakah parameter yang ditaksir bersumbangsi nyata terhadap model. Nah, hipotesis pengujiannya ialah sebagai berikut, yaitu H0 itu AR1-nya sama dengan 0, H1-nya itu AR1 tidak sama dengan 0. Nah, bersandar pada hasil taksiran, tadi ya, parameter AR1 itu punya nilai statistik Z sebesar minus 2,8937 dengan p-value sebesar 0,003808. Nah, mengingat nilai p-value itu tadi jauh lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, parameter AR1 terbukti signifikan secara statistik dan layak dipakai di dalam model peramalan. Oke, kita ke subbab 4.4, yaitu diagnostik residual. Nah, pemeriksaan diagnostik residual itu dilakukan melalui analisis visual sebagai berikut. Nah, dari gambar di samping, galat atau sisaan itu menyebar acak di sekitar angka 0 dengan nilai ragam yang cenderung seimbang, serta tak membangun pola kecenderungan atau musiman tertentu. Oke, lihat lagi gambar ini. Nah, mengacu pada gambar di samping, seluruh nilai autokorelasi atau lag itu berada di dalam batas kepercayaan 95%. Maknanya, tidak ada korelasi yang signifikan antar nilai galat satu sama lain. Oke, lanjut ya. Nah, lihat lagi gambar di samping. Di sini ada sebaran residual dan normal QQ plot residual. Nah, bersandar pada dua gambar di samping ini, histogram ini membangun pola lonceng yang simetris, dan titik-titik amatan pada normal QQ plot itu mengikuti garis diagonal. Nah, maknanya galat ini menyebar hampir normal.
Secara visual, nilai Galat sudah memenuhi asumsi acak atau white noise dan menyebar normal. Oke, kita lanjut ke subbab 4.5 yaitu uji Lujung Box. Pengujian uji Lujung Box ini dilakukan untuk menjamin nilai Galat terbebas dari autokorelasi. Nah, H0-nya itu Galat bersifat white noise, H1-nya Galat tak bersifat white noise. Nah, bersandar pada hasil pengujian pada gambar 3.63, itu diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,6169. Mengingat nilai p-value itu lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 kita gagal ditolak ya. Nah, sehingga nilai Galat dari model itu sifatnya white noise. Tidak ada autokorelasi yang tersisa pada Galat. Oke, kita lanjut ke subbab 4.6 yaitu uji normalitas residual. Pengujian formal normalitas dari nilai Galat itu dilakukan lewat uji Shapiro-Wilk. H0-nya adalah Galat menyebar normal, H1-nya itu Galat tak menyebar normal. Nah, bersandar pada uji Shapiro-Wilk yang sudah dilakukan di kode R, itu diperoleh nilai p-value-nya sebesar 8,526 kali 10 pangkat min 8. Ini jauh lebih sangat kecil ya. Mengingat nilai p-value ini sangat kecil, jauh kecil sekali daripada alfa 0,05, maka H0-nya ditolak. Walaupun menghampiri sebaran normal secara visual, nilai Galat ini ternyata tak menyebar normal secara statistik. Oke, kita ke subbab terakhir yaitu 4.7, kesimpulan kelayakan model. Secara keseluruhan, model ARIMA 110 itu dinyatakan layak dipakai untuk peramalan. Alasan kelayakan model ARIMA 110 layak dipakai ialah yang pertama, parameter model itu terbukti signifikan secara statistik. Yang kedua, nilai Galat itu sudah memenuhi asumsi paling utama, yaitu white noise yang terbebas dari autokorelasi. Yang terakhir, walaupun memang uji formal Shapiro-Wilk itu menyatakan nilai Galat itu tak menyebar normal secara statistik, terpenuhinya asumsi white noise itu sudah memadai dalam menjadikan model ini sahih dan tak bias untuk menghasilkan nilai peramalan utama atau point forecast. Untuk memberikan fokus pada hasil peramalan jangka menengah, ringkasan hasil peramalan disajikan pada periode ke-12 hingga periode ke-30. Pada bagian ini ditampilkan ramalan atau forecast beserta interval kepercayaan sebesar 80% dan 90% secara bersamaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat ketidakpastian hasil ramalan yang dihasilkan oleh model ARIMA 110. Data historis kurs yen dan rupiah menunjukkan pola pergerakan yang berfluktuasi selama periode pengamatan. Beberapa kali terjadi kenaikan dan penurunan nilai tukar yang cukup signifikan, dan mencapai nilai tertinggi mendekati 120 rupiah per yen. Hasil peramalan memperlihatkan pola yang relatif mendatar pada kisaran 112,4 rupiah per yen. Kondisi ini menunjukkan bahwa model memprediksi nilai tukar yen dan rupiah akan cenderung stabil pada periode mendatang. Evaluasi akurasi bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam menghasilkan prediksi yang mendekati nilai aktual. Berikut adalah hasil masing-masing dari perhitungan root mean square error, mean absolute error, dan mean absolute percentage error. Nilai mean absolute percentage error kurang dari 10% menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dalam melakukan peramalan. Dari peramalan yang dilakukan, dapat diinterpretasikan hal-hal berikut. Model ARIMA 110 memprediksi nilai tukar yen dan rupiah akan relatif stabil di sekitar 112,4 rupiah per yen selama periode peramalan. Hasil ini menunjukkan tidak adanya indikasi penguatan maupun pelemahan yen yang signifikan dalam jangka pendek. Stabilitas kurs mengindikasikan risiko fluktuasi yang relatif rendah, sehingga dapat membantu pelaku ekonomi dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Akurasi model tergolong sangat baik dengan RMSE nilai 2,3249, MAS nilai 1,66, dan MAPS nilai 1,5%. Secara keseluruhan, model ARIMA 110 dinilai mampu memodelkan data historik dengan baik dan layak digunakan sebagai alat bantu peramalan nilai tukar yen dan rupiah. Penelitian ini berhasil menerapkan metode ARIMA untuk meramalkan nilai tukar yen dan rupiah dan menghasilkan model terbaik yaitu ARIMA 110. Dengan demikian, model ARIMA 110 layak digunakan sebagai alat bantu peramalan yang dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan ekonomi
investasi maupun transaksi keuangan yang berkaitan dengan yen Jepang dan rupiah Indonesia. Hasil peramalan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung bagi pelaku ekonomi dan investor, namun tidak sebaiknya dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan, karena nilai tukar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dinamis.